Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini saya mau membahas lagi tentang status paket ya yang Anda beli di beberapa marketplace, di antaranya Shopee, Kalapak maupun Tokopedia dan yang lainnya ya, yang menggunakan jasa ekspedisi seperti JNT, JNE, dan Ninja Express, Si Cepat, Pos dan lain sebagainya. Ini melalui status JNT ya, maksudnya melalui ekspedisi JNT ya, itu pakai pengiriman menggunakan JNT itu. Walaupun ya terkadang nih pengiriman JNT mengalami kendala ya, tapi bukan berarti JNT ini memberikan layanan yang mengecewakan ya buat penggunanya, maksudnya buat penggunanya sih. Dari sekian banyak paket yang dikirim, banyak yang berjalan lancar sampai ke alamat tujuan ya, jika tujuan itu jelas berarti ya, tapi itu untuk wilayah yang mungkin bukan terkenal sih, lebih ke ya emang alamatnya mudah dicari ya. Beda kalau di mana ya, di kayak daerah Kalimantan, yang maksudnya daerah Kalimantan yang bukan kota ya, itu juga kan agak sulit kayak gitu. Dulu aku pernah ke Kalimantan kayak gitu juga sulit ya, bukan sulit ya, JNT-nya sendiri ini nggak mau langsung ngantar ke rumah ya, ke rumah kita ya sebagai pelanggan, bukan seperti yang di Jawa-Jawa ya. Walaupun di desa pun dia mengantar di depan rumah, maksudnya di rumah kayak gitu. Beda lagi kayak yang di pas saya di ini apa ya, di Kalimantan seperti saya kemarin ya, ini yang bukan kota ya, kalau kota nggak tahu saya kayak gimana. Itu dia mempunyai, sebelumnya dia itu sebelumnya dia belum mempunyai kantor cabang gitu. Padahal itu di kecamatannya ya, belum ada kantor cabang. Jadi dia menitipkan barangnya itu ke orang ya, orangnya itu tuh seperti mungkin jasa titip, mungkin nggak tahu. Dia tuh nggak mau ke arah tempatku karena jalannya itu yang sulit, medannya sulit, tahu lah ya, mungkin di luar kota-kota mungkin jalannya sulit, tapi kalau di desa ada, kalau di desaku. Tapi kalau di pas saya di Kalimantan tuh nggak ada. Sampai-sampai itu saya sendiri itu mengambil paketnya karena dia telepon saya sedang di sini, disuruh ke situ. Apaan kayak gitu kupikir tuh. Seperti apa ya? Kalau desa enggak lah kayak gitu kukira. Itu aku pas lagi pesen HP legem itu. Jadi kayak gitu. Emang sulit, beberapa tujuan mungkin nggak sesuai sih ya, mungkin emang lancar bagi yang alamat jelas, entah tempatnya yang bagus, bukan bagus sih, seperti ya mudah dikenal lah ya, bukan mudah dikenal ya, intinya tahu kayak gitulah. Kecamatanku ada JNE, Pos ya, Pos ada di situ, Kalimantan juga ada malah besar, tapi ini pakai JNT, JNE. Kalau JNE ada, tapi JNE juga nggak mengirim ke tempat, disuruh ngambil sendiri kayak gitu. Beda kayak yang di Jawa. Kalau di Jawa kan dianterin sama kurirnya, kalau di situ kayak ditempatkan di mana gitu, disuruh ngambil gitu, kayak gitu. Walaupun lancar tapi kayak gitu. Kalau JNT kemarin baru kemarinnya itu aku ada, JNT mempunyai, bukan kantor ya, dia mempunyai, katanya tuh mempunyai apa ya, kayak itu loh, mempunyai ya, intinya kayak gak tahu teman tak apa, tapi dititipkan di rumahnya kayak gitu. Nah itu baru dekat sama JNT,
dulu suruh ngambil sendiri. Padahal enaknya JNT itu mempunyai promo-promo yang bagus seperti kepotong gratis ongkirnya, entah bisa COD kayak gitu. Itu yang saya sampaikan ya. Saya lanjut ya. JNT ini menjadi salah satu kurir pilihan yang tepat untuk pengiriman barang ya. Rasanya kayak gitu, terutama saat kita belanja online di Shopee, seringkali gratis ongkir dan COD. Nah kan ya seperti yang saya bilang tadi, diberikan untuk pengiriman menggunakan JNT ya. JNT itu sendiri ya, JNT itu artinya JNT the best itu katanya ya. Emang iya kalau di Jawa mungkin kayak itu lancar ya. Aku juga sih JNT punyaku ini kenal soalnya kurirnya dia, walaupun kantornya di agak jauh sedikit tapi kurirnya kan sampai rumah kalau di Jawa. Tapi nggak tahu yang lainnya sih, itu di tempatku. Makanya saya agak nggak terima kayak gitulah intinya. Di situ disuruh ngambil sendiri gitu. Sekarang agak enak sih, mempunyai itu kerabat katanya. Iya, mempunyai kerabat, jadinya aku mengambilnya agak pas di Kalimantan tuh agak deket gitu jadinya. Hanya saja ini saya lanjutkan ya, hanya saja mungkin menerima yang tidak sabar sehingga ada kendala sedikit langsung protes ya. Ya iyalah, orang itu kok gini gitu kan, lambat sedikit gini, bukan pada protesnya malah datang ke penjualnya, padahal itu haknya dari ekspedisinya ya, bukan penjual ya. Penjual kan hanya mengirimkan ya, kayak gitu. Kayak saya ini penjual ya hanya mengirimkan guys, bukan hari ini kirim ya, enggak lah, itu kan ekspedisinya. Tergantung cepat enggaknya itu ekspedisinya ya, JNT maupun yang lainnya tuh. Padahal ini saya lanjutkan ya, padahal Anda tidak tahu sebegitu rumit dan padatnya ya lalu lintas ya, kan kayak gitu. Anda tuh bisanya cepat tapi nggak tahu kayak gitu. Pengiriman paket antar kota, sehingga wajar aja kalau ada sedikit kendala. Iyalah, kendala sedikit yang nggak apa-apa, mungkin kan ada beberapa masalah kan nggak tahu juga. Toh nggak setiap kali pengiriman paket Anda mengalami kendala itu katanya kan. Paket gagal dikirim sudah melewati jam operasional 2 point. Nah ini catatannya buat kalian yang kemarin bertanya-tanya, paket saya gagal dikirim sudah melewati jam operasional 2 point, itu kenapa ya kayak gitu. Orang-orang banyak yang bertanya kayak gitu. Orang tuh paket gagal dikirimnya ini, garis bawah ini, orang tuh sudah berpikiran yang negatif kayak gitu. Sudah melewati jam operation 2 point, maksudnya apalagi kayak gini. Itu yang mungkin kendala orang yang belum, maksudnya bukan belum ya, belum terbiasa kayak gitu ya. Ini menjadi salah satu status yang sering muncul pada saat kita melakukan pelacakan paket menggunakan nomor resi ya, nomor resinya ya kayak gitu. Sering ya emang sih kayak gini. Ini paket melewati jam operasional 2 point kayak gitu. Jadi paketnya belum dikirim lagi, dikirim mungkin selanjutnya kayak gitu ya. Ketika Anda menjumpai paket bersatu seperti itu, artinya paket Anda sudah berada di drop center ya. Karena adanya keterlambatan masuk ke drop center, maka yang harusnya dikirim hari ini ditunda esok hari kayak gitu bos, guys, brosis ya. Jadinya bukan gagal dikirim berarti paket hilang tah kenapa kayak gitu, enggak. Itu karena ya mungkin jamnya sudah habis ya nggak tahu lah kan, orang kurir kan banyak yang mengambil paket banyak, jadinya dikirim sekarang tak entar kan nggak tahu. Kalau sore kan masa dia mengirim terus sampai malam, kan sudah ada jam-jamnya kan, nggak gitu maksudnya. Sehingga Anda tidak perlu khawatir
ya, itu ibunya. Paket yang dikirim JNT pasti akan dikirim ke alamat tujuan sesuai yang tertera pada paket ya, dalam waktu 1 sampai 2 hari ke depan kayak gitu. Jadi menunggu aja nomor Anda aktif kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak yang sudah kenal sama kurirnya, jadinya enak kan, Bang, paketnya saya di rumah saya dulu kayak gitu. Kalau di tempatku ya, ini sampai kenal dia, Bang, ada sering beli tak apa kayak gitu, mungkin dah dikirim besok, kayak besoknya bukan pagi-pagi sekali ke rumah kamu, bukan, dia juga mungkin sorenya entah kapan kayak gitu ya. Kalau memang paket tersebut sangat dibutuhkan segera, maka Anda bisa datang ke kantor DC JNT ya. Jadi Anda mengambilnya paket ke kantornya. Tapi ini untuk yang ya, kayak belum belum diambil sama kurirnya ya. Kalau diambil kurirnya kan nggak di kantornya, mungkin di kurirnya ya, saya nggak tahu juga mungkin. Karena kemarin tuh kalau kurir saya nih, bukan kurir saya ya, tempat saya itu disimpan di rumahnya juga, kadang baru dikirimnya esoknya juga kayak gitu bos ya, biar jelas kayak gini. Untuk pengambilan paket sendiri maka perlu membawa KTP sebagai bukti identitas pemilik paket. Oke kayak gitu ya, biar sih juga harusnya, biar tahu melacaknya. DC atau drop center atau drop point merupakan gudang tempat penyimpanan paket-paket JNT yang akan dikirim ke alamat-alamat penerima ya. Para kurir dan membawa paket tersebut dari drop center ini. Oke, kayak gitu ya. Kembali lagi. Jadi kalau ada tulisan paket ya kalau dikirim sudah melewati jam operasional drop point, itu bukan berarti paket gagal dikirim, paketnya kemana gitu, enggak. Itu karena jamnya tuh, jam operasional bos. Karena pengiriman itu ada jam-jamnya bos. Enggak harus kamu menunggu, tapi ya memang jenuh, tapi ya enggak harus ini kenapa kayak gitu ya, kok gagal dikirim kayak gitu. Apalagi yang baru baru beli paket kayak gitu ya, bukan beli paket sih, beli menggunakan pengiriman kayak gitu. Melihat kayak gini dia tuh mungkin shock ya. Oke ya, shock ya, mungkin kok melihat jam operasional drop point itu berarti, dan ada status-status lainnya seperti rakes schedule, reschedule dan lain-lainnya ya. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini buat yang kemarin tanya kok kurang jelas, jadi saya buat ini lagi supaya biar jelas ya. Oke, itu aja yang saya kasih info untuk kalian ya. Jangan lupa dapatkan info, klik tombol subscribe-nya biar apa, biar saya bisa memberi info lagi. Oke, itu aja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Tapi kalau bisa kurang jelas komentar di bawah ya, komentar ya pada kolomnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.